Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya libur lagi. Terima kasih ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu nonton video aku, yang sudah selalu support aku. Terima kasih banyak. Oh ya guys, hari ini saya mau sharing lagi. Ada salah satu teman kita tadi malam yang telepon saya ya, yang cerita tentang ini jaga lansia guys, jaga orang tua lagi. Ini buat teman-teman ya, yang khusus yang buat PMI, bukan buat di Hongkong aja, semua dimanapun kalian berada yang jaga orang tua ya, perlu berhati-hati ya guys. Ini teman kita tadi malam tuh cerita sharing sama saya bahwa dia itu cerita ya, ini sebagai pelajaran lah buat kita. Dia mau sharing sama kita ini, alhamdulillah ya, biar kita lebih berhati-hati. Dia ini jaga nenek guys, jaga nenek di rumah tuh cuman berdua sama nenek. Singkat cerita, berdua sama nenek di rumah. Nah dia itu kan kalau bangun tidur itu katanya dia bangun jam 7. Neneknya itu biasanya bangun sekitar jam 7.30 atau enggak jam 8 biasanya neneknya bangun. Nah setelah itu guys, dia bangun beres-beres rumah. Setelah dia beres-beres rumah, dia sarapan. Dia nggak liatin tuh neneknya, maksudnya kan kita kalau jaga orang tua itu ya guys, misalnya nenek atau kakeknya kita, pokoknya khusus yang jaga orang tua itu, misalnya dia belum bangun atau apa, kita tuh harus liatin guys, harus lihat, periksa dulu. Walaupun kita nggak bangunin dulu ya, kita liatin dulu dia ini masih ada nafasnya atau dia bagaimana gitu. Kita harus benar-benar teliti jaga orang tua itu, karena resikonya tinggi lah gitu. Setelah itu karena dia lihat neneknya itu nggak bangun-bangun, dia itu nggak liatin neneknya guys. Dia bersih-bersih rumah. Habis bersih-bersih rumah, dia sarapan. Habis dia sarapan, dia turun ke toko Indonesia, karena di rumah kan dia cuma sama nenek tuh. Dia tinggalin neneknya tidur karena neneknya juga masih tidur. Setelah itu dia ke toko Indonesia. Dia pulang dari toko Indonesia pun itu dia nggak lihatin neneknya, maksudnya nggak masuk kamar, nggak periksa neneknya gitulah. Nah setelah itu karena dia lihat neneknya tidurnya nyenyak, dia nggak lihatin neneknya guys, karena dia merasa oh nenek saya masih tidur nih, ya udah saya nggak gangguin dia dulu. Dia pikirnya seperti itu. Nah di sini guys, setelah dia nggak liatin neneknya itu sampai ke jam 11 siang tuh neneknya nggak bangun-bangun. Nah dari situ aja kan kita harus udah, maksudnya apa ya, maksudnya dari dia bangun pagi itu sampai jam 11 siang neneknya tuh nggak bangun-bangun, dan dia pun tahu neneknya itu tidak biasa seperti itu. Nah ini ya buat kita yang jaga orang tua tuh, nah ini tuh pelajaran sangat berharga banget guys. Nah kalau kita jaga orang tua tuh jangankan sampai setengah jam atau 1 jam seperti itu, nenek atau kakek yang kita jaga ya, itu harus dibangunin guys. Misalnya gimana kak, aku takut bangunin, takutnya neneknya itu marah-marah. Nggak apa-apa. Atau kalau mau dibangunin itu takut kak, takutnya dia marah-marah sama saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa dimarahin. Yang penting kita bangunnya itu pelan-pelan aja gitu. Jangan banguninnya yang omongan, kan tahu kan kalau orang tua kan udah jadi anak kecil lagi gitu. Setelah itu si dia ini nggak bangunin neneknya sampai jam 11 siang. Aduh guys, ternyata itu neneknya itu sudah meninggal guys, sudah meninggal dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi neneknya meninggal sampai jam 11 siang loh. Dia tuh nggak tahu neneknya. Setelah di jam 11 itu dia baru panik, kok nenek nggak gerak-gerak, nenek nggak itu. Harusnya kan dia itu kan nggak tahu sih, dia tuh seperti nggak tahu, aku lah pokoknya yang dia cerita. Maksudnya sepengalaman saya sendiri, saya juga ceritanya ini masih belibet juga gitu. Maksudnya kok dia tuh dari jam 6 pagi loh neneknya meninggal, kok neneknya nggak gerak. Itu kan kita tahu guys gitu, kita tahu neneknya nggak gerak-gerak kan, kita pasti oh ini nenek kenapa ya, kakek saya kenapa ya, kan pasti kayak gitu guys. Jangan yang jaga orang tua tuh harus tunggu karena kakek neneknya nggak gerak-gerak kita nggak bangunin, atau kita nggak masuk periksa. Jangan guys, pokoknya 20 menit minimal itu kita harus cek kakek atau nenek yang kita jaga. Apalagi di rumah itu ya kita cuman berdua aja gitu. Hati-hati buat teman-teman ya.
Nah, singkat cerita, di jam 11 itu dia udah mulai panik itu karena neneknya tuh nggak gerak-gerak. Setelah itu dia telepon majikannya guys, terus majikannya angkat. Kenapa? Dia udah panik. Ini nenek, saya bangunin kok nggak bangun-bangun. Dia bilang sama anaknya, nenek kan, kenapa emangnya nenek? Nggak tahu, dia ini nggak bangun-bangun dari tadi pagi ini. Hah? Kenapa emangnya? Kata panik kan, bosnya juga panik. Ya udah, kamu si majikannya lagi tuh udah. Kamu jangan panik dulu, saya juga jangan panik, kata bosnya. Nah, saya telepon dulu satpam di bawah rumah itu suruh naik. Saya telepon polisi dulu, saya telepon ambulan. Nah, setelah ya udah si bosnya itu matiin telepon. Setelah ya sekitar 20 menitan lah, dia matiin telepon bosnya itu, datanglah ambulan, datanglah polisi, datanglah satpam di bawah rumah itu periksa neneknya. Ternyata neneknya sudah meninggal guys. Meninggalnya itu dia itu nggak tahu neneknya sudah meninggal. Nah, singkat cerita, si polisinya itu suruh dia naik di ambulan, bawa neneknya ke rumah sakit, diikutin sama polisi juga semua. Tuh anaknya nyampe di rumah sakit juga. Ternyata itu nyampe di rumah sakit, dokternya tuh periksa neneknya, ternyata neneknya itu meninggal di jam 6 pagi guys. Nah, ini guys pelajaran buat kita ya. Ini pelajaran buat aku sendiri pun ini sangat berharga banget. Ini pelajaran sangat bermanfaat. Pokoknya ini buat kita yang PMI ya, terutama yang jaga orang tua, yang jaga lansia itu hati-hati guys. Hati-hati. Itu bayangkan dia itu neneknya sudah meninggal dari jam 6 pagi. Dia paniknya tuh baru jam 11 siang gitu guys. Setelah itu ditanyalah sama polisi tuh, ditanya, kamu dari mana aja gitu, kenapa kamu, kan satpam yang di bawah rumah itu kan tahu dia tadi kan turun ke toko Indonesia guys. Nah, si satpam itu ngomong tuh ke majikannya, tadi aku lihat loh pembantu kamu lo turun ke toko Indonesia, kok dia nggak liatin ibu kamu gitu. Terus polisi juga sampai bilang, guys, ini pembantu kamu berarti teledor, ini dia jaga ibu kamu, kenapa dia turun ke sana? Ibu kamu ini kan meninggalnya dari jam 6 pagi loh, kata polisi, kata satpam di bawah rumah itu juga tuh. Tapi alhamdulillah tuh bosnya tuh bilang gini guys, ya bukan salah dia juga, mungkin ibunya saya sudah waktunya juga. Untung dia tuh dapat bos yang baik loh. Kalau dia dapat bos yang nggak baik itu diproses, itu pasti masuk penjara, itu sudah diproses, udah nggak ada kata apa-apa lagi, udah masuk penjara itu. Nah, pelajarannya buat kita yang jaga lansia itu hati-hati guys. Misalnya nih kita jaga nih ya, contohnya kayak aku ini ya, aku kan jaga nenek. Nah, misalnya nenekku tuh nggak gerak, malam-malam juga tuh aku 3 kali 4 kali tuh aku bangun guys, bangun cek nenekku gimana, nenekku apa masih ada nafasnya, nenekku gimana, mau ke kamar mandi enggak gitu. Jaga orang tua tuh resikonya tinggi banget guys. Jadi untuk kita ya ini jadikan pelajaran, jangan tunggu sampai setengah jam dulu baru lihat, oh ini orang kakek nenek yang kita jaga 20 menit 25 menit, apalagi di siang hari ya gitu. Jangan sampai tunggu sampai selama itu baru kita cek orang yang kita jaga itu. Maksudnya aku juga nih ngomongnya masih belepotan gimana, maksudnya saya kok dia, maksudnya biasanya ya kayak aku dulu tuh kan setengah jam aja tuh aku udah mulai panik kalau orang tua yang aku jaga tuh nggak gerak-gerak itu udah aku udah mulai nggak nyaman tuh, langsung telepon majikan atau telepon satpam di bawah rumah. Ya aku juga nggak menyalahkan si teman kita ini ya, mungkin dia juga panik atau mungkin dia juga apa ya, dibilang nggak tahu sih ya, dia tahu gitu, dia tahu neneknya pun itu tidak biasanya seperti itu gitu. Itu makanya saya bilang dia tahu. Makanya ini buat kita yang jaga orang tua tuh hati-hati guys. Ini kalau dia nggak dapat majikan yang baik, dia udah dimasukin di penjara serius. Apalagi tuh dia karena di rumah nggak ada orang, dia turun ke toko Indonesia beli makanan itu, terus pulang dia nggak lihatin neneknya. Kalau majikannya ada pasang CCTV di rumah itu dia kena. Sampai dia tadi malam tuh guys telepon saya tuh nangis juga, maksudnya dia tuh kayak merasa bersalah juga. Terus saya tenangin juga, saya bilang sama dia, ya mau gimana lagi, mungkin waktunya nenekmu seperti itu, tapi lain kali kamu kalau nanti dapat jaga orang tua lagi,
hati-hati ya Mbak, ini pelajaran banget buat saya nih, buat teman-teman ya, ini pelajaran sangat berharga banget ya buat kita yang jaga lansia, yang jaga kakek, yang jaga nenek, terutama saya sendiri. Saya pun di sini jaga kakek sama jaga nenek. Sekarang aku jaga nenek, nanti majikan aku yang baru lagi ini aku jaga kakek. Buat kita ya, hati-hati dimanapun kalian berada, bukan di Hong Kong aja, di Singapura, di Taiwan, di Korea, dimanapun pokoknya, yang khusus buat kita yang jaga orang tua tuh hati-hati ya. Buat teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Semoga sharingnya teman kita ini, videonya saya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terus berhati-hati, terus berhati-hati pokoknya lah, dimanapun kalian berada lah. Ini aku juga gimana ya, tadi malam tuh dia nangis gitu guys, jadi saya juga ikut gimana gitu, kasihan juga nangis, kayak dia merasa bersalah gitu loh. Tapi saya tenangin dia, nggak usah merasa bersalah, memang nenekmu memang umurnya memang sudah seperti itu, sudah digariskan oleh Allah bahwa dia meninggalnya itu pun seperti ini, jadi kamu tidak usah merasa bersalah. Jadi alhamdulillah sekarang dia itu sudah keluar di rumah majikannya, difinishkan sama majikannya, dikasih uangnya semua, alhamdulillah bosnya kasih dia. Alhamdulillah dia mendapatkan bos yang baik, dan sekarang dia katanya sudah dapat majikan baru, dia jaga nenek lagi sekarang guys. Makanya dia bilang, aduh Mbak, ini pelajaran, saya harus lebih berhati. Iya, ini pelajaran. Makanya dia tadi malam tuh bilang, ini coba Mbak Weto buatkan video biar teman-teman kita di luar sana tuh bisa menjadikan ini tuh pelajaran juga gitu. Makanya ini saya buatkan video, karena saya juga sudah minta izin sama dia, dan dia sendiri pun sudah menyuruhnya ini. Oke, mungkin ini mungkin sampai di sini dulu ya guys, penjelasan saya atau informasi yang dari saya, sharing saya ya, sampai di sini dulu. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.